Soal nomor 11. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, B. Motivasi belajar siswa, C. Ruang yang tersedia, D. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, E. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Jawaban yang tepat adalah yang A, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Rumusan masalah ini dapat digunakan sebagai acuan untuk siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Selanjutnya, soal nomor 12. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Diberikan bahan ajar berupa modul, B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, C. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa, D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar tersebut, E. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi karena program pengayaan itu ditujukan untuk siswa-siswa yang telah berhasil mencapai KKM, sedangkan yang belum itu mengikuti program remedial yang nantinya akan dilakukan perancangan atau penyusunan pembelajaran lebih lanjut. Sedangkan untuk siswa yang sudah mengikuti program pengayaan dapat dilakukan dengan mengadakan pendalaman materi dengan mencari sumber belajar yang lain yang lebih mendalam atau yang lebih tinggi, tingkat tinggi dibandingkan dengan sumber belajar yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya, soal nomor 13. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. B. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. E. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jawaban yang tepat adalah yang E. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. 14. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau adanya ikatan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Disebut sebagai law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Sibernetik, B. Behaviorisme, C. Kognitif, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Behaviorisme. Pembahasannya, teori konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran di mana siswa itu membangun sendiri pengetahuannya dengan melalui metode dan model pembelajaran yang dirancang oleh guru. Kemudian teori sibernetik itu teori yang dikembangkan sejalan dengan perkembangan TIK, di mana belajar adalah pengolahan informasi. Informasi akan dipelajari oleh siswa dengan satu macam proses pembelajaran yang mungkin akan dipelajari oleh siswa lain melalui proses belajar yang berbeda.
Kemudian teori humanistik itu adalah proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kemudian teori kognitif itu teori pembelajaran yang lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berkaitan dengan tujuan belajarnya. Jadi di soal itu sudah dijelaskan kalau kata kuncinya itu adalah adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, adanya hubungan antara stimulus dan respon tersebut akan berdampak pada perilaku siswa karena adanya ikatan atau bond atau hubungan di antara keduanya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. B. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. C. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasi secara rasional. E. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Jawaban yang tepat adalah yang A. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal, karena hal ini bisa mendorong siswa untuk memiliki motivasi sehingga siswa tersebut dapat lebih bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dulu, cukup 15 soal yang bisa disampaikan oleh Sarkomer. Pastikan untuk kalian mengklik tombol subscribe dan menunggu video-video terbaru dari Sarkomer lainnya. Sampai jumpa.